Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik semua? Halo? Bu Nur Laila, silakan. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, jaga kesehatan ya. Karena kita masih dalam suasana COVID-19. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin kan kalian masih ingat gak pelajaran kita tentang apa yang kemarin itu? Tentang penyelenggaraan jenazah. Apa yang kita pelajari minggu kemarin itu? Tentang apa? Ada yang ingat tentang apa? Kemarin kita belajar tentang penyelenggaraan jenazah. Yuk, tentang apa yang kemarin? Ada yang ingat? Ya, tata cara memandikan jenazah sama apa? Hal-hal yang perlu disiapkan. Ya, sama mengapani jenazah. Hari ini kita akan belajar menyambung penyelenggaraan tentang jenazah, yaitu tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Jadi hari ini kita pelajarannya akan Ibu terangkan, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan sampaikan dulu tujuan kita mempelajari tentang penyelenggaraan jenazah hari ini, yaitu tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah, yaitu semoga setelah kita mempelajari pelajaran hari ini kita dapat menerapkan dan menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah. Baik, sekarang kita mulai ya. Nih, Ibu nanti akan Ibu share video tentang tata cara sholat jenazah. Tapi sebelumnya kita dulu. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam itu wajib disolatkan. Jadi kalau orang yang tidak wajib untuk disolatkan, berarti orang itu bukan orang apa? Bukan orang Islam. Karena orang yang wajib disolatkan harus orang Islam. Kalau misalnya ada orang Islam keluar dari agama Islam memeluk agama lain, itu namanya apa? Ada yang tahu? Iya, murtad. Nah, murtad berarti itu tidak wajib untuk disolatkan. Walaupun dia awalnya orang Islam, tapi karena dia tadi keluar dari agama Islam, berarti itu bukan termasuk lagi orang Islam. Nah, Nabi juga bersabda, solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucap la ilaha illallah. Nah, hadis riwayat Daraqutni. Orang yang murtad, Ya Allah, ampunilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya. ya, terima kasih Ferdi. Nah, itu tadi ya sudah dengar bacaan teman-teman kalian. Jadi karena sudah dibacakan, jadi jangan salah-salah lagi membacanya. Sudah jelas tadi teman-teman kalian membacakan takbir, doa takbir yang ketiga. Kita masuki lagi takbir yang keempat. Nah, ini juga ada doanya. Nih, Ibu bacakan dulu, nanti Ibu mau dengar teman kalian membacakan juga supaya jelas di mana letak perbedaan antara laki-laki dan antara mayat perempuan dan mayat laki-laki. Ibu bacakan dulu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, ini untuk mayat, doa untuk mayat laki-laki. Kalau untuk mayat perempuan, doanya Allahumma la tahrimna ajroha wa la tabtinna ba'daha waghfir lana walaha. Karena Ibu minta sama yang perempuan dulu, sama si Novianti. Novianti ada nggak? Novianti? Ada, Bu. Iya, Bu. Ya, baca. Yang perempuan ya, doa untuk mayat perempuan. Allahumma
Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi jangan salah ya nanti ya. Kalaunya sholat jenazahnya, kalau perempuan bacanya seperti yang kamu bacakan tadi. Sekarang yang laki-laki lagi sama si Putra. Putra ada nggak Putra? Putra. Ada Bu. Yo Putra. Silakan Putra. Ma la tah la Ya. la Yo, silakan. Allahumma la tahrimna Ajrohu. na Paget-paget ya ini suaranya kayak putus-putus. Bisa ulangi supaya kalian teman-teman juga dengarnya jelas. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la Wa waghfir wa ghafir lana wa ghafir lana wa lahu. Ya, alhamdulillah. Artinya Kau menjadikan kami penghalang dari mendapat pahalanya, dan janganlah Kau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. nah, alhamdulillah ya. Nah, sudah tahu perbedaannya. Nanti sholatnya dipraktekkan ya di video. Yang ke-8 membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi sholat jenazah ini yang pertama tadi membaca niat. Yang kedua setelah membaca niat apa? Membaca apa setelah niat tadi? Yo, ada yang tahu membaca apa tadi setelah niat? Ya, yang takbir. Setelah takbir melakukan takbiratul ihram, baru membaca apa? Ya, Al-Fatihah. Apalagi setelah Al-Fatihah apa yang dilakukan? Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Takbir kedua. Ya, pintar. Takbir yang kedua. Membaca apa takbir yang kedua? Ucap kalimat salawat Nabi. Ya, alhamdulillah salawat Nabi. Setelah itu, setelah membaca salawat Nabi apa lagi? Takbir ketiga. Takbir ketiga Ya, membaca apa? Ya. doa untuk jenazah. Ya, pengampunan untuk jenazah. Setelah itu apa lagi yang dilakukan? Membaca apa? Takbir yang keempat. Doa untuk pengampunan yang hidup dan yang meninggal. Ya, yang mati, yang meninggal. Ya, yang terakhir apa? Setelah takbir yang keempat tadi, yang terakhir apa yang dilakukan? Salam. Iya, membaca salam. Nah, sudah tahu urutannya ya. Sekarang ibu ulang. Ibu mau dengar sama satu orang. Bagaimana ibu mau dengar supaya kalian ingat itu seperti apa tata cara sholat jenazah. Nah, jadi satu orang ibu minta perwakilan dari kalian ya, sama si Ahmad Akil. Ada nggak Ahmad Akil? Ahmad? Ayo Ahmad, silahkan. Menurut pemahaman kamu seperti apa sholat jenazah itu tata caranya? Persilahkan. Yang lain dengar ya, simak benar-benar. Kalau nanti misalnya pada waktu ibu beri tugas nanti di akhir ada ini pertanyaan ini ya. Jadi jelas simak, catat dengan baik. Nah, nantinya kalau ada tata cara yang akan disampaikan teman kalian ini. Yuk, ibu persilakan sama si Akil. Ayo Akil. Ya Bu, yang pertama jenazah sudah terangkan. Apabila jenazah laki-laki, imam sholat sejajar dengan kepala. Apabila perempuan, sejajar dengan perut. Yang kedua, imam berdiri dari depan, diikuti makmum dengan berbaris. Dan
membaca dengan surah Al-Fatihah. Setelah takbir pertama, yang takbir kedua mengucapkan sholawat Nabi. Takbir ketiga mengucap ampunan untuk si mayat. Dan takbir yang keempat doa untuk mayat dan orang yang hidup. Setelah itu salam. Iya, alhamdulillah ya. Ya, salam. Nah, ini mantap ini si Akil ya. Nah, Akil melihat buku. Akil? Ada sebagian melihat. Iya, alhamdulillah ya. Berarti walaupun ada sebagian melihat buku, tapi si Akil sudah paham bagaimana tata cara sholat jenazah. Alhamdulillah. Kalau yang ceweknya berani nggak sama Akil tadi memaparkan seperti apa sholat jenazah? Ada yang berani? Ada yang bersedia? Ini enggak ibu suruh-suruh ya, yang bersedia saja. Siapa yang mau menjelaskan seperti Akil tadi? Ada yang mau, yang ceweknya, yang perempuannya? Halo? Ayo, ada yang mau enggak? Enggak maunya kah? Yang cewek-ceweknya? Ada yang bersedia enggak? Halo? Astrid, Marsha, Nabila. Nah, banyak yang ceweknya ini, yang perempuannya. Leni, Faila, Novianti. Ayo, dari kalian salah satunya siapa yang berani memaparkan seperti Akil tadi? Ada yang berani enggak? Yang cewek? Halo? Halo yang cewek? Tidur semua ya yang cewek. Halo? Leni ada enggak Leni? Leni? Halo? Leni? Novianti ada enggak Novianti? Novi? Ayo Novianti, berani enggak Novianti? Berani enggak dulu? Ya dicoba dulu, jangan takut, masa takut? Kalau salah kan ibu enggak gigit. Yo silahkan kepada si Novi. Terus jadi pertengahan tubuh jenazah. Kalau yang jenazah laki-laki imamnya berdiri di depan kepala jenazah. Terus mayatnya diletakkan di depan imam. Diusahakan safnya itu tiga baris. Setelah itu Habis niat ada dilakukan 4 rakaat, 4 takbir. iya, apa takbir? Takbir pertama dibaca surah dibaca doa untuk jenazah, doa untuk pengampunan dosa jenazah. Yang ketiga, Apa enggak salah itu? Takbir yang kedua membaca apa tadi? ya salawat Nabi. Iya, salat Nabi. Salawat Nabi Bu. Iya. Ya. Terus Yang ketiga baru doa untuk jenazah. yang keempat Tuh. do- ya doa untuk yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Ya. Yang meninggal. Nah, setelah itu langsung salam. Ya, alhamdulillah. Nah, nanti diingat-ingat ya. Nanti kalau praktek kan enak ya, sudah tahu tata caranya, enggak lagi lihat-lihat orang gitu, takut salah, takut apa. Kalau sudah tahu tata caranya, nanti enak untuk mengerjakannya. Ya, ini keutamaan sholat jenazah. Jadi, sholat jenazah ini sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah.
Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Seperti hadis yang akan Ibu bacakan ini, man sholla ala ahadin hijana rojatin walam yatba'uha falahu kirotan fa in tab'aha falahu kiroton kola wama kiroton kola asgorhuma mithlu. Artinya, barang siapa mensolatkan jenazah dan tidak mengiringinya ke pemakaman, ia akan memperoleh pahala sebesar 1 kirot. Jika dia juga mengiringinya hingga pemakaman, ia akan memperoleh 2 kirot. Ditanyakan oleh sahabat, apakah kirot-kirot itu tadi? Nah, maka Rasul menjawab, yang terkecil di antara semisal gunung Uhud. Jadi keutamaan orang yang menyolatkan jenazah ini luar biasa. Yang tadi sudah dikatakan Rasulullah bahwa kalau kita mengiringi, artinya kalau kita menyolatkan jenazah, misalnya kita menyolatkan jenazah itu sudah mendapat pahala yang luar biasa. Apalagi kita mengantar sampai ke pekuburannya. Nah, itu akan luar biasa lagi, yaitu pahalanya seperti 2 kirot, yaitu seperti gunung Uhud. Nah, kalau pernah melihat gunung Uhud ya, kalau ya orang yang pergi haji itu pasti sudah melihat ya. Kalau ibu juga belum melihat seperti apa gunung Uhud itu. Tapi kalau kita tahu gunung itu kan besar ya, tinggi. Nah, seperti itulah pahala orang-orang yang menyolatkan dan mengantarkan jenazah seperti gunung itu. Nah, walaupun kita nggak lihat gunung Uhud itu seperti apa, tapi kalau kita lihat di luaran kan gunung seperti itu, besar, tinggi. Nah, itulah pahala bagi orang-orang yang suka menyolatkan dan mengantarkan jenazah ke pekuburannya. Sekarang yang ini lagi, nah yang ini B, kita masuki mengubur jenazah. Yang tadi kan sudah menyolatkan, setelah menyolatkan berarti jenazah itu harus dikuburkan. Nah, ini ada beberapa penjelasan tentang menguburkan jenazah. Yang pertama, Rasulullah menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Jadi jangan jenazah itu dimalam-malamkan sampai seminggu misalnya, menunggu keluarga yang jauh. Nah, itu tidak diperbolehkan, dilarang oleh Rasulullah. Jadi kalau misalnya orang itu meninggal, kalau bisa tengah hari atau sore itu sudah dikuburkan. Jangan menunggu sampai beberapa hari, 3 hari, 4 hari. Nah, itu tidak dianjurkan ya, kecuali apabila ada misalnya korban pembunuhan. Nah, itu kan perlu dia diotopsi atau di oleh oleh orang dokter, orang-orang yang tahu ya. Nah, itu boleh seminggu kan, nanti dibuat di kulkas itu dibuat. Nah, biasanya mereka ya dipendingin itu. Nah, kamar jenazah yang dipendingin itu. Nah, itu boleh. Tapi kalau tidak untuk karena pemeriksaan atau apa, itu tidak diperbolehkan. Jadi langsung dikubur. Misalnya karena anaknya jauh ya, misalnya anaknya jauh di luar negeri, menunggunya lama. Nah, itu enggak usah lah ditunggu ya, karena kalau kita menghormati jenazah itu harus segera dikuburkan. Kalau anak itu memang ya enggak melihat orang tua rasanya terakhir kali, tapi kan kita bisa mendoakan datang kuburnya, enggak usah didiamkan terlalu lama. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Nah, jadi menguburkan jenazah juga harus pada siang hari. Boleh menguburkan jenazah itu pada malam hari apabila misalnya karena sudah membusuk misalnya. Nah, itu harus disegerakan malam hari. Kalau misalnya mayatnya ditemukan yang misalnya mati di air kan beberapa hari itu kan, nah itu bisa langsung dikuburkan. Nah, karena sudah bau, sudah apa itu, nah bisa langsung dikuburkan malam hari. Tapi kalau masih bisa aja menunggu siang hari, pagi baru dikuburkan. Yang ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Jadi lubang kubur itu juga diluaskan, jangan mempas dengan mayat orang yang meninggal tadi. Nah, karena Rasulullah bersabda, apabila beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah juga pada bagian kakinya.
karena di sana ada beberapa kurma baginya di surga. Jadi kalau kita meluaskan kubur itu seperti orang itu tadi mendapat kenikmatan di dalam kubur. Nah, tapi ya dilihat juga sesuai dengan amal perbuatannya. Yang keempat, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Jadi misalnya karena sudah penuh sudah itu tempat pemakaman. Nah, karena nggak ada lagi tempat untuk mengubur. Nah, boleh dikuburkan beberapa orang di dalam kuburan itu. Nah, jadi nggak apa-apa 2-3 jenazah di dalam situ. Tapi kalau di Arab dia pakai liang lahat itu kayak itu dia kayak bermasuk ke dalam itu. Nah, kalau kita kan syak namanya kalau itu ya, kita kan digali-gali aja ya, nggak ada kayak pinggir-pinggir yang di dalam itu. Kalau di Arab itu mereka bisa digabung-gabung itu karena mayatnya itu kayak ada lubangnya lagi di higa itu di anunya dibuatnya lagi di sampingnya itu lubang. Setelah tadi kubur tadi dilubangi, ada di samping itu dia lubangi lagi sedikit gitu, gesan membuat mayatnya. Jadi tidak bertumpuk-tumpuk ya, tidak bertumpuk-tumpuk dalam selubang itu, ditumpuk. Nah, tidak seperti itu. Tapi kalau ke kita ini nggak bisa ya, karena tanahnya kita ini tanah yang lembek. Jadi kalau kita buat seperti yang di Arab, seperti bersekat-sekat itu, nah bersekat-sekat, tanah juga sekatnya itu bisa longsor. Jadi nggak bisa kalau di Arab bisa seperti itu ya. Yang kelima, bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Jadi pada waktu meletakkan mayat di dalam kubur, ini ada bacaannya. Jadi bismillahi wa ala millati rasulillah. Nah, itu adalah bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang mau jadi orang pekubur mayat? Ada nggak yang niat mau jadi orang yang menguburkan mayat? Yo, yang laki-laki. Putra, mau nggak Putra? Putra, mau nggak Putra? Halo Putra, mau nggak Putra? Putra mau nggak jadi pengubur atau orang yang menguburkan jenazah? Putra, mau nggak Putra? Halo Putra. Kalau misalnya Ya, misalnya apa? Pas apa? Oh, pas butuh saja ya. Misalnya nggak ada orang ya, misalnya baru turun tangan si Putra. Tapi kalau bisa belajar ya, jangan kalau orang butuh baru. Kalau kita jadi orang pengubur itu kan juga banyak pahalanya. Jadi jangan takut untuk menjadi pengubur jenazah. Itu kalau kita meninggal ya. Kalau ada keluarga kita yang meninggal, misalnya mama, abah, itu yang lebih baik kita yang turun di dalam kubur itu, menggotong mama kita atau abah kita, meletakkan ke tanah. Nah, itu lebih baik kita. Jadi harus belajar. Doanya juga harus diingatkan bacaannya. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Jadi jangan asal letakkan saja, ada doanya juga ya untuk meletakkan mayat. Yang keenam, larangan memperindah kuburan. Jadi Rasulullah melarang kuburan itu dibuat seperti misalnya rumah supaya enak ya untuk baca Yasin enak ya. Jadi kuburan nini ulun nih hendak ulun ulah kayak rumah aja. Jadi itu tidak boleh. Jadi jangan dibuat macam-macam di kuburan. Karena kuburan, kalau kita ke kuburan ini kan kita seperti mengingat mati ya. Kalau sudah di kuburan itu kita merenung, oh seperti ini orang meninggal. Nanti kalau dibuat seperti gedung kuburannya, nah itu nggak ada lagi rasa bagaimana gitu melihat kuburan. Karena kalau kita melihat kuburan, kita pasti berpikir, oh begini ya orang meninggal, oh seperti ini ya. Nah gitu, ada merasa kesadaran di dalam diri.
Jadi ingat akan kematian. Kalau nggak ingat akan kematian, nanti di dunia ya semaunya. Jadi kalian juga harus berziarah ke kuburan supaya menambah ketenangan kita kepada dunia ini ya. Setelah melihat kuburan, merasa apa? Merasa rendah diri, nanti akan meninggal seperti itu. Jadi jangan banyak-banyak ke supermarket, ke mall, banyaki ke kubur. Nah, bacakan ya Yasin di sana untuk diserah pahalanya kepada orang yang meninggal. Yang ketujuh, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat. Jadi kalau mayat itu punya hutang, harus ada dulu yang mau menggantikannya atau membayarkannya hutang itu. Jangan nggak ada ya. Itu harus, karena hutang itu nanti akan menghalangi kita bertemu dengan Allah. Jadi hutang itu ada dulu orang yang harus menyanggupinya, keluarganya misalnya. Iya, nanti saya cicil, misalnya anaknya atau siapapun keluarganya yang tahu bahwa si mayat ini mempunyai hutang, jenazah ini mempunyai hutang, itu harus dilunasi atau dicicilkan gitu oleh orang yang hidup. Jangan dibiarkan, nanti kasihan ya. Ya kalau orang yang masih mempunyai hutang, kasihan dia di dalam kuburnya. Nih seperti sabda Rasulullah, diri orang mukmin itu tergantung tidak sampai ke hadirat Allah. Nah, tidak akan bertemu dengan Allah karena hutangnya sampai dibayar dahulu hutangnya itu oleh keluarganya. Jadi ini penting sekali kalau mempunyai hutang, biar 50 rupiah hutangnya. Nah, karena kita tahu dibayarkan 50 rupiah itu juga bisa menghalangi kita terhadap sampai kehadirat Allah. Jadi walaupun 100 rupiah kalau orang itu nggak ikhlas kan, nah itu juga bisa menghalangi kita masuk surga. Jadi walaupun sedikit tetap dicari tahu. Makanya biasanya kalau orang mau menyolatkan itu biasanya ada pengumumannya. Nah, pengumuman kalau misalnya jenazah ini mempunyai hutang, bisa mendatangi ke keluarganya. Jadi biasanya seperti itu, ada pengumumannya. Nah, ini mayat di dalam kubur. Nih gambarnya. Nah, kalau yang ini kan sudah diletakkan di dalam kubur, ini gambarnya. Nih ada seperti tanah-tanah yang sudah jadi dibulat-bulatkan seperti ini, diletakkan di pipi mayat seperti bantal. Nah, ini diulas seperti di bantal. Tali pengikat, nah dibuka. Ini semuanya tali dibuka, pepocongan itu yang di atas kepala itu juga dibuka. Batu dan tanah sebagai bantal. Rusuk kanan berada di bawah. Jadi dimiringkan. Kalau sudah mau dikubur itu dimiringkan dulu mayatnya, baru ditutup nanti dengan papan biasanya orang. Nah, sudah diheringkan kan ditutup dengan papan, baru nanti dikubur dengan tanah. Kain kapan di pipinya hendaklah dibuka. Jadi dibuka. Nah, jadi pipinya itu dikenakan tanah. Nah, ini tata cara menguburkan jenazah. Nah, yang pertama, memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dimakan oleh binatang pemakan bangkai. Jadi galian yang untuk dalam tadi kuburan itu supaya tidak tercium oleh binatang-binatang buas. Nanti kalaunya tidak dalam itu nanti bisa dibuka binatang itu. Nah, jadi harus dalam. Yang kedua, letakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat. Jadi letakkan di sana. Nah, dan di atas ditaruh papan kayu semacam dengan posisi agak condong. Nah, seperti miring tadi jar ibu, seperti gambar tadi. Yang ketiga, meletakkan jenazah dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Jadi dimasukkan, misalnya kuburan kan misalnya segi 4 seperti itu. Jadi bisa di ujung kakinya sana masukkan atau di tengah-tengah itu, di tengah-tengahnya biasanya mandaknya itu. Nah, baru diturunkan ke bawah. Setelah itu, para ulama menyarankan untuk menaruh tanah di bawah pipi. Nah, yang di bawah pipi tadi, yang bulat tadi itu, nah ditaruh di pipinya seperti bantal, ditempelkan langsung ke tanah.
Yang keenam, ketika memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa. Nah, ya, yang doa yang Ibu anukan tadi di sana itu adalah doanya. Jadi jangan tidak berdoa. Yang ketujuh, untuk jenazah perempuan disarankan untuk membentang kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Jadi kalau perempuan itu ya ada perbedaannya dengan laki-laki. Kalau laki-laki tidak dibentangkan di atasnya itu kain. Gunanya untuk apa? Kalau perempuan dibentangkan, kalaunya misalnya perempuan dimasukkan tadi mayatnya ke dalam kubur, itu nanti di atas orang ada membentang kain. Nah, itu gunanya untuk supaya yang di atas itu tadi tidak melihat ke jenazah perempuan tadi, karena kan perempuan itu auratnya ya. Nah, itu untuk menutupi aurat supaya tidak kelihatan oleh orang-orang yang di atas tadi yang mengantar jenazah. Nah, jadi itu ditutup. Kalau laki-laki kan tidak perlu seperti itu, kalau perempuan seperti itu. 8. Untuk jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub. Jadi kalau laki-laki itu misalnya junub itu tidak diharuskan, tidak diperbolehkan untuk menguburkan si mayat. Yang ke-9, setelah jenazah diletakkan di liang kubur disarankan untuk menaburinya dengan tanah 3 kali. Nah, setelah selesai tadi baru ditaburi 3 kali tanah, baru nanti kemudian ditimbun tanah. Yang ke-10, membaca doa setelah selesai mengubur jenazah. Nah, ini adalah tata cara mengubur jenazah. Nah, ada lagi hal-hal yang harus kita lakukan setelah kita tahu mendengar pengumuman ada orang meninggal dunia, maka kita harus melakukan takziah. Nah, cari Ibu tanya dulu, pernah dengar nggak takziah itu apa? Pernah dengar? Baginda pernah dengar nggak baginda? Melayat. Ya, melayat. Kalau baginda tahunya apa baginda? Takziah itu apa? Pernah dengar kan takziah aja? Ayo kita takziah. Nah, itu apa? Apa maksudnya? Iya, melayat, benar. Melayat mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Nah, itu namanya takziah. Kalau nyama orang sakit nggak takziah ya. Kalau yang takziah ini melayat untuk orang yang meninggal. Nah, jadi kalaunya kita melayat orang meninggal ini ada adab-adabnya, harus diperhatikan. Yang pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal tadi. Jadi kita harus menyampaikan doa. Ya, kalaunya kita ke sana kan takziah, kita biasanya membaca Yasin. Nah, dihadiahkan untuk orang yang meninggal. Nah, itu artinya mendoakan si mayit, mendoakan keampunan kepada Allah. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga. Nah, waktu kita takziah jangan mengungkit kesedihan lagi. Berilah nasihat atau berilah nasihat supaya dia tidak bersedih kembali. Itu jangan membicarakan lagi tentang si mayat kepada orang itu, apalagi membicarakan keburukan si mayat kepada keluarganya. Nah, itu tidak dianjurkan, tidak dibolehkan. Yang ketiga, hindarilah canda tawa. Jadi kalau kita takziah juga jangan ketawa cengengesan. Orang kan sedih, masa kita cengengesan. Nah, jangan bercanda tawa di tempat orang yang bertakziah. 4, usahakan turut menyolati mayat. Nah, kalaunya kita sudah takziah, jangan pulang, tunggu sampai menyolatkan, sampai mengantarkan ke pemakaman. Kalau nggak ada kerjaan apa-apa ya, kalau ada kerjaan boleh aja mau pulang. Tapi kalau tidak ada apa-apa, lebih baik ikut menyolati dan mengantarkan ke pemakaman, karena pahalanya juga besar. Yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Nah, membuatkan demikian diperintahkan Rasulullah kepada keluarga yang sewaktu Ja'far ditimpa kematian. Jadi kalau bisa kita ikut di sana ya. Biasanya kan orang kalau kematian itu kan ba'arwah aja kita kalaunya di kampung ya. Kalau kalian apa itu sebutannya kalau di situ Ibu? Ba'arwah aja Ibu. Nah, itu ya. Nah, itu ba'arwah orang. Nah, itu boleh dibantu-bantu di sana ya. Nah, ini yang ziarah kubur. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan.
Jadi kita juga dianjurkan